Suamiku ingin anak lelaki. Kami sudah menikah selama 10 tahun, sudah dikaruniai 4 anak perempuan yang cantik dan sehat. Umurku sudah tidak muda lagi, usiaku sekarang sudah 37 tahun. Kata dokter, di usia segini sangat rentan untuk hamil. Lebih baik stop saja kehamilannya. Lagian, anak keempat kami masih berusia 3 tahun. Tapi suamiku sangat ingin anak lelaki. Dia merasa 4 anak perempuannya tidak mampu meneruskan dan mewarisi semua hartanya. Dia selalu menyuruhku hamil sampai mendapatkan anak lelaki. Akhirnya aku hamil lagi dan melahirkan anak perempuan yang kelima. Suamiku marah. Dia tidak mau mengazani anak kami. Dia langsung pergi dari rumah sakit setelah tahu kalau anak yang lahir perempuan. Aku hanya bisa menangis melihat perlakuan suamiku. Setelah pulang ke rumah, dia tidak mau membantu mengurus anak. Aku yang masih lemah pasca melahirkan, harus sendirian mengurus 5 anak, dibantu anak sulungku yang berusia 9 tahun. Dia harus bantu mengurus keempat adiknya. Dia sering kelelahan saat sekolah, karena tidak cukup istirahat. Selama aku belum sembuh total, dia sering ketiduran di sekolah. Pagi mengurus 2 adiknya yang akan sekolah, siang mengurus adiknya pulang sekolah. Aku selalu berdoa semoga anak-anakku sehat selalu dan sabar, karena ayah mereka hanya memberi nafkah lahir saja, tapi kewajiban yang lain tidak dia penuhi sebagai ayah. Tidak memberi kasih sayang, perhatian, dan pendidikan dari seorang ayah. Lebih parahnya, anak kelima kami tidak pernah digendong. Bahkan tidak diakui sebagai anaknya karena dia ingin anak lelaki. Dia akan sangat marah ketika anak kelima kami rewel dan menangis. Dia akan memaki anak itu dengan kata-kata kasar. Aku hanya bisa menangis mendengarnya. Setelah anakku berusia 1 tahun, aku disuruh hamil lagi. Di usiaku ke-38 menuju 39. Dokter sangat mengkhawatirkan kondisiku. Tapi suamiku tidak peduli. Dia tetap memaksaku hamil anak ke-6. Dan harus lelaki. Aku akhirnya hamil lagi, namun kehamilan kali ini aku sangat kesulitan. Aku harus mengurus 2 balita, aku pun lemah sekali karena di kehamilanku yang sekarang aku sering sakit dan badanku lemas karena mual terus. Aku sampai tidak bisa melakukan pekerjaan apapun, hanya bisa terbaring di kasur. Semua kebutuhan anak-anak sulungku yang mengurusnya. Aku sangat kasihan sekali pada anak-anakku. Siang malam dia tidak istirahat hingga sering bolos sekolah. Kondisiku makin hari makin menurun. Di usia kehamilan 3 bulan, aku drop dan dirawat di rumah sakit. Selama dirawat, kondisiku semakin memburuk, hingga aku koma karena tubuhku sangat lemah. Hingga sadar lagi, tapi aku merasa kehilangan sesuatu. Janinku hilang dari perutku. Kata dokter, anakku laki-laki, tapi kondisiku sangat lemah, sehingga bayiku tidak bisa diselamatkan. Rahimku pun diangkat karena sudah rusak akibat kehamilan yang berdekatan. Jika dipaksakan akan membahayakan kesehatanku. Itu artinya aku tidak bisa hamil lagi. Setelah kondisiku membaik, aku pulang ke rumah. Selama di rumah sakit, suamiku tidak menjenguk karena tahu anak laki-lakinya meninggal. Dia pun tidak menjemputku. Anak-anakku dirawat oleh ibu dan ayahku. Di ruang tamu rumah kami, banyak sekali koper dan tas berjejer. Di atas meja ada map warna hijau. Tentu aku sangat bingung, ada apa ini? Suamiku keluar dari kamar bersama seorang wanita. Tanpa aku bertanya, dia mengenalkan wanita itu adalah istri keduanya. Dia menyuruhku menandatangani surat cerai yang ada di dalam map hijau tadi. Karena aku sudah tidak berguna baginya. Aku tidak bisa hamil lagi. Untuk apa aku dipertahankan? Katanya, aku benar-benar hancur setelah aku kehilangan anak dan rahimku dan juga diceraikan suamiku. Dengan air mata bercucuran, aku menguatkan hati untuk tanda tangani surat itu. Aku pergi membawa semua barangku. Maduku pun tertawa bahagia karena merasa berhasil merebut suamiku. Aku akan bahagiakan kelima anakku dengan kerja kerasku sendiri, tidak butuh suami yang hanya bisa menuntut anak laki-laki dariku.
yang padahal anak adalah kehendak Allah yang tidak bisa kita request seenaknya untuk menuruti hawa nafsu kita.